Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari silaturahmi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yang akhir. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, ibu bapak beserta pelatihan, serta pelatihan pembelajaran mendalam yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih tadi dari tampilan salah satu teman kita, luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa betul-betul terdiseminasikan kepada rekan-rekan kita, sehingga tujuan dari kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bisa terlaksana untuk semua guru, diterima oleh semua siswa. Baik Ibu Bapak, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepala sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan pada kegiatan ini terkait dengan sekolah kami sebagai pelaksana OJT yang ketiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih makan lodeh. Terima kasih Bu Dede. Ya. Ibu dan Bapak, yang pertama tentu saja mohon maaf ya atas segala kekurangan yang kami miliki ya. Keinginannya ingin memuaskan Bapak dan Ibu semua, tapi apa boleh buat, memang keadaan seperti ini ya. Dan yang paling penting tentu saja kegiatan OJT ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan juga kami tadi ikut upacara dulu dalam rangka Hari Santri Nasional Bu ya. Tidak sampai selesai sebab ini momen ini menurut saya sangat penting ya. Ke Ibu Meti, ke Bu Indah, ke Bu Lastri, saya ingin langsung menyaksikan gitu kan ya. Saya ingin langsung menyaksikan bagaimana perjalanan OJT, dan saya juga ingin menyampaikan beberapa hal ya. Walaupun mungkin di sekolah yang lain tidak seperti ini, tapi bagi saya ini penting karena memang tugas kepala sekolah itu memfasilitasi, mensupport Bapak Ibu guru agar benar-benar memahami dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Apalagi saya salah seorang peserta pelatihan Ibu dan Bapak ya. Jadi punya kepentingan untuk diskusi setelah tadi kita menyaksikan salah satu teman kita tampil di depan ya. Nah, Ibu dan Bapak, intinya dari kegiatan ini kan mempraktekkan teori yang sudah Ibu Bapak terima pada saat satu dipraktekkan hari ini. Dan harapan saya, harapan Ibu Dede semua juga tidak hanya pada saat OJT ya, pembelajaran mendalam yang luar biasa itu, tapi pada pembelajaran yang biasa juga ya harus seperti itu, bahkan harus lebih ya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Ibu komitmen semua untuk bergerak melaksanakan pembelajaran mendalam ya. Nah, jadi alhamdulillah. Kemudian Ibu dan Bapak harus dibedakan antara tugas kepala sekolah dengan tugas guru dalam konteks pembelajaran mendalam ya. Nah, kalau kita lihat di kerangka PM itu ada 4 kan, praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Nah, bagi kami kepala sekolah, bagaimana mengelola itu ya, kerangka itu agar Bapak Ibu guru melaksanakan. Mungkin dari penyediaan fasilitasnya, atau mensupport Ibu untuk bergerak melaksanakan itu ya. Pokoknya intinya bagaimana kepala sekolah mengelola fungsi-fungsi manajemennya berjalan di sana agar Ibu Pak guru menerapkan itu. Nah, kalau tugas Ibu Bapak guru bagaimana itu supaya berjalan di kelas dengan siswa, dengan murid kan begitu. Nah,
tadi sudah ditampilkan, Bu Meti tampil ke depan ya. Terlepas kelebihan dan kekurangan yang nama juga manusia, kita sedang belajar ya. Nah, saya yakin Ibu Bapak semua mengamati ya. Mengamatinya ada catatan-catatan yang nanti akan didiskusikan di tempat yang lain ya. Jadi kita berbagi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini ya. Yang pertama, karena pembelajaran mendalam ini sebuah pendekatan ya. Jadi pendekatan baru tapi baru tapi sudah lama tapi rasa baru gitu, apa istilahnya? Sudah lama sebenarnya ya. Kita mengenal CBSA, kita mengenal CTL, kita mengenal project dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada di pembelajaran mendalam ya. Nah, terlepas dari itu, nah karena ini sudah menjadi program nasional, mau tidak mau Ibu dan Bapak sudah harus memahaminya. Memahami berarti harus terus belajar. Ya, saya berpesan Ibu dan Bapak jangan berhenti belajar. Ya, harus terus belajar. Bu Desi ya, kawan saya di SMP 6 tuh. Saya selalu mengajak belajar ya. Sama di Bu Desi ya benten ya. Jadi guru-guru diajak terus belajar, diajak lompat ya. Diajak berliterasi dan lain sebagainya ya. Nah, berbagai informasi baik dari buku, dari pelatihan, dari apapun sekarang ini kan sangat mudah mengakses. Nah, itu coba dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya, terkait dengan pemahaman pembelajaran mendalam. Sehingga ketika paham, Ibu dan Bapak akan mudah mengimplementasikannya ya. Dalam perjalanannya tentu saja banyak hal yang harus dihadapi ya. Nah, yang kedua, Ibu dan Bapak jangan lupa di belakang Ibu Bapak itu banyak teman. Ya, Ibu Bapak yang lebih awal memahami dengan adanya pelatihan PM. Tapi teman-teman kan, nah oleh karena itu saya berpesan ilmu yang sudah didapatkan, pengalaman yang sudah didapatkan, coba berbagi ke teman-teman. Jangan dipelitkan, ya, jangan jangan boleh dikekeu kusalangan ilmu teh. Sebab ilmu itu semakin dibagikan semakin berkembang. Kenapa pada ilmu silat mau saya dipasihkan di sini tidak berlaku. Semua harus disampaikan ya. Kalau ilmu silat kan terus ada dipasihkan. Sebab bisa jadi murid ngelehkan guruna gitu kan. Dina silat mah. Tapi dalam konteks ini semua berikan ya. Semua berikan. Saya khususnya di SMP 1 Ibu memfasilitasi di Kombel dan lain sebagainya, diskusi terbatas dengan guru-guru ya. Saya senang kalau ada teman-teman datang ke kantor diskusi terkait PM karena memang tugas kita semua ya. Nah, silakan medianya seperti apa ke teman-teman, silakan. Kalau di SMP 1 Karangpawitan sekarang sudah diminta untuk menyusun ini ya RPPM ya. Saya juga kemarin sudah men-sharekan contoh-contoh ya, dan itu yang namanya contoh silakan kembangkan sendiri ya. Jadi jangan terus ingin disuapi, tapi bagaimana kita mencari sendiri ya, mencari sendiri kemudian didiskusikan di Kombel, didiskusikan di MGMP atau di forum-forum yang lainnya. Nah, Ibu dan Bapak, jadi Ibu punya kewajiban mendiseminasikan ya, mendiseminasikan pada teman-teman, dan itu harus terjadwal ya, dan itu harus dievaluasi oleh kepala sekolah sejauh mana pemahaman selain Ibu Bapak guru ini ya, sejauh mana pemahamannya. Bisa jadi ibu guru yang lain bisa ngelehkan orang, bisa jadi tapi justru merupakan kebanggaan bagi kita ya. Jadi jangan merasa teman ini lebih pandai daripada kita, apalagi ilmu dari kita. Nah, berarti dalam pembelajaran itu balap. Siapa yang sering belajar itu yang paling bisa nantinya. Nah, oleh karena Ibu punya kewajiban mendiseminasikan, berarti Ibu harus jadi role model. Nah, role model. Jangan begini, teman-teman yang lain yang belum dilatih melihat Ibu Meti kok ngajaran kieu sarua-sarua, jangan begitu. Jadi bagusnya itu pada saat ada observasi, pada saat OJT tidak tercermin bagaimana pembelajaran sesungguhnya tanpa ada email OJT dan sebagainya. Saya sudah panggilan jiwa, belajar itu harus seperti ini, harus pembelajaran mendalam, gitu kan? Sekemampuan kita seperti apa, gitu kan? Nah,
Jadi ketika pembelajaran mendalam diterapkan, ibu tahu bahwa target kita kan 8 dimensi lulusan, ya, walaupun tidak harus semua. Dan itu kan dituliskan di RPPM, dari RPPM ya. Ada misalkan IMTA, kewargaan, kreativitas, silahkan saja. Seperti tadi apa misalnya Bu Meti ya. Nah terkait dengan pengalaman belajar, ibu sudah paham bagaimana ya memahami, merefleksi, mengaplikasikan. Bahkan ada yang nyebut rumus itu apa Bu? 4338 ya. Kerangkanya 4, pengalaman belajarnya 3. Ya, memahami, merefleksi, ya, mengaplikasi sudah paham, tidak harus disampaikan. Pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan yang terakhir 8 dimensi profil lulusan. Itu Ibu ya. Ya. Jadi kuncinya lillahi ta'ala. Kita ingin memperbaiki layanan pembelajaran kepada murid, itu intinya. Ya, selama Ibu Bapak tidak berubah pola pikirnya, mau berubah, najan PM, najan tidak akan berubah. Tapi kalau mau berubah, mau memberikan layanan terbaik, insya Allah. Jadi banyak kan guru Bu macam-macam. Ada guru yang mau berubah cepat, ada yang apatis, ada macam-macam. Makanya kita di awal kan belajar PPT dan PPB, PPB, ya, pembelajar apa? Pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ya, jadi saya yakin Ibu dan Bapak sudah pola pikir bertumbuh. Apapun diberi tantangan siap, saya bisa gitu. Bu Lastri nulis artikel siap. Bu Meti ikut penghargaan HGN siap. Jangan berkata apa, Alvin ya prestasi, kata siapa? Kita punya potensi ya. Hanya kita kadang-kadang tidak tahu. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang saya sampaikan ya, mohon maaf dan selamat kepada Ibu Bapak semua yang sudah lebih awal menerima informasi PM ini, dan mudah-mudahan setiap sekolah bisa berkembang ya. Berkembang maju semua, sebab dimanapun kita bertugas tetap harus memberikan layanan yang terbaik. Bu apa? Bu Desi taya bentena ya, sugan kadio jadi kasiangan tara insya Allah tepat waktu we antum benten 20 menit kayak itu mah 5 menit ya, tetap kieu gitu taya bentena sugan janten kumaha jadi henteu taya bentena malah di dia langkung ieu di dia heboh ya namanya genep sasih tas gaduh karya majalah buku ya, program di ditu mah 1 tahun namanya gaduh karya gitu. Di ditu namanya generasi atas gaduh karya alhamdulillah. Mudah-mudahan we ya sadayana oge sami-sami ya. Itu Bestari Bu. Bestari. Yang di Cilawu Limaragas. Ya, bisa aja Bu Bapak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan dengan pembelajaran mendalam. Insya Allah ini bermakna ya. Kita sebagai peserta saja guru sudah ada muncul ya, bermakna, bergembira. Mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan itu ketika kita menerapkan kegiatan KBM dengan pembelajaran mendalam, anak merasakan betapa pentingnya belajar, betapa bermaknanya pembelajaran hari ini, betapa gembiranya ketika kita belajar. Itu saja mungkin salah satu ciri ya bahwa pembelajaran mendalam kepada siswa sudah terlaksana indikatornya. Karena kalau sempurna ya kita mungkin tidak ada motivasi lagi untuk memperbaiki ya. Jadi tadi juga kita tidak mencari kesalahan, tapi kita mencari perbaikan untuk kesempurnaan program ini. Ya. Jadi kita masih mencari mana sih PM yang utuh. Ya. Insya Allah terima kasih Bapak Kepala, kemudian Ibu Bapak hebat, ya. Ibu Bapak hebat untuk bisa mendesimasikan, betul-betul mendesimasikan, bukan di acara ini saja. Ya. Jadi nanti keseharian kita sudah terbiasa ya, untuk melaksanakan itu. Kami mohon maaf ya, apabila tempat dan lain sebagainya tidak memuaskan untuk Ibu Bapak. Ya, insya Allah
ketika ada ketidakpuasan dari ibu bapak, kami akan memperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya saya dipoto. Bisa dipoto.